Pilkada 24 ini kami Demokrat, lebih khusus saya, pengen untuk maju dan memang sudah siap diri lahir batin untuk maju. Mungkin yang saya akan fokus itu satu masalah keamanan kita ya. Keamanan ya. Nah memang banyak keluhan sih yang datang ke kami di DPR, saya sendiri banyak terima keluhan-keluhan dari masyarakat yang mengeluh rumah sakit hari ini bukan lagi rumah sakit yang orang datang untuk berobat dan pulang sehat, tetapi rumah sakit hari ini orang datang untuk dikasih mati di dalam rumah sakit. Intinya rakyat sudah punya pilihan. Selamat datang di Pemilugrafi, saya Gratianus Silas, pemimpin redaksi Cepos Online, di mana dalam program ini kita akan membahas terkait dengan situasi politik yang terjadi di Provinsi Papua, khususnya dalam kaitan dengan Pilkada Papua yang akan digelar sebentar lagi pada November 2024. Untuk lebih jauh kita membahas terkait dengan proses politik maupun juga dalam kaitannya dengan Pilkada Papua. Telah hadir di studio Cepos TV di kantor Cendrawasih Pos, Gedung Graha Pena, politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR Papua, Boy Markus Dawir. Terima kasih sudah hadir di kita punya studio. Selamat siang. Kabarnya bagaimana kakak? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya kakak. Jadi teman-teman Sobat Cepos dimanapun berada, kakak Boy Dawir atau lengkapnya BMD ya, kakak Boy Markus Dawir ini merupakan politisi Partai Demokrat yang saat ini duduk sebagai pejabat aktif di DPR Provinsi Papua, betul ya kakak? Siap. Betul, dan kita dengar-dengar ini kakak ada niat untuk maju di Pilkada Papua, terlebih khusus sebagai wakil gubernur, pencalonan diri sebagai wakil gubernur Papua. Nah mungkin kakak bisa cerita kak terkait dengan proses-proses politik sejauh ini sudah sejauh mana prosesnya? Silakan. Ya baik, terima kasih. Ya. Kami Demokrat sudah 2 periode kita pimpin di Papua dengan koalisi partai kami. Ya. Ada Partai Golkar, ada PAN, PKB, PKS, P3, Nasdem Hanura, Nasdem. Nah, dalam Pilkada 24 ini kami Demokrat, lebih khusus saya, pengen untuk maju dan memang sudah siap diri lahir batin untuk maju, tapi ambil di posisi wakil gubernur. Wakil gubernur, ya. Nah, kenapa saya memilih untuk ambil wakil itu ya karena alasan tadi, kami Demokrat sudah 2 periode atau sudah 10 tahun memimpin di Provinsi Papua. Nah, kenapa juga saya harus maju, karena memang masih ada banyak pekerjaan rumah yang kami belum selesaikan selama 10 tahun yang harus kita benahi. Atau kita selesaikan dengan masyarakat kita yang ada di Provinsi Papua yang hari ini sisa 9 kabupaten kota yang kita belum selesaikan, sehingga saya kali ini walaupun terpilih di DPRP dalam periode keempat untuk periode 2024-2029, tetapi saya lebih lagi untuk memaju di provinsi untuk yang tadi agenda-agenda kami Demokrat yang belum selesai untuk kita tuntaskan dengan masyarakat, sehingga ke depan Partai Demokrat menjadi pilihan yang baik bagi seluruh masyarakat kita yang ada di Papua ini. Nah, langkah-langkah yang saya sudah lakukan ya, kami berkomunikasi dengan para kakak-kakak kita, artinya calon-calon gubernur, calon-calon gubernur untuk kita berkomunikasi. Jadi dengan Pak Mano, Pak Fakiri, tapi saya lebih intens dan sudah deal begitu ya dengan Pak Paulus Waterpau untuk maju. Nah, tinggal kami lagi menunggu untuk hasil survei Golkar seperti apa, survei ketiga. Nah, setelah itu baru nanti mungkin beliau akan mengumumkan secara resmi. Nah, untuk sementara sampai di situ untuk komunikasi politik dengan calon gubernur untuk kita maju bersama nanti.
Seperti itu. Tadi kembali lagi, kenapa ingin menjadi wakil gubernur? Karena kita tahu Demokrat ini 2 periode, boleh dikata 10 tahun di masa kepemimpinan Bapak almarhum Lukas NMB memimpin di Papua, dan banyak perubahan yang telah dilakukan untuk Papua itu sendiri. Kemudian kalau kita bicara di kursi DPR sendiri, Demokrat menguasai itu. Di tahun terakhir pemilu, sebelum pemilu 2024 ini, Demokrat meraih kursi mayoritas, kalau tidak salah 8 kursi. Dan kemudian di tahun 2024 ini kalau tidak salah 4 kursi ya Kakak? 3 kursi ya di DPR Papua itu sendiri. Nah, artinya kalau kita bicara rekam jejak, Demokrat ini bukan partai kecil. Demokrat berkuasa atau istilahnya telah bersama-sama dengan rakyat dalam 10 tahun terakhir. Nah, apa yang mendasari seorang BMD ini untuk ingin menjadi wakil gubernur? Ya, mungkin lebih pada etika ya. Etika ya? Politik, ya. Iya. Soalnya yang tadi kami kan sudah 10 tahun atau 2 periode ya, sehingga ada teman-teman koalisi kita juga yang seperti partai-partai tadi. Nah, udah kita ganti posisi lagi. Jadi ini cuma masalah etika saja, bukan masalah karena Demokrat takut kan sampai tidak bisa maju gubernur. Tidak. Tapi kalau bicara seperti begitu, ini untung MK keluarkan aturan baru yang menggunakan putusan bahwa kursi yang dipakai atau patokan rujukan kursinya tuh di 2024. Karena kalau rujukannya di tahun 2019 yang lalu, 2019-18 ya, yang lalu di pileg yang lalu itu Demokrat punya suara mayoritas menguasai DPR Papua. Betul. Nah, cuma yang tadi masalah untuk saya pribadi, mungkin terkait masalah etika itu aja. Jadi kalaupun misalnya kita pakai kursi 2019, Demokrat 8 kursi, dan saya ada di situ, sudah pasti ya saya tetap juga kedepankan etika, karena kami udah 10 tahun 2 periode. Jadi tidak ada salahnya untuk rekan koalisi kami yang lain mengajukan calon siapa, kita Demokrat untuk mendampingi. Untuk saya, untuk Kakak secara pribadi. Secara pribadi. Iya, karena kalau kita lihat dari proses politik atau situasi politik yang terjadi di Papua sini, kebanyakan tuh semua menjadi bakal calon gubernur. Jadi kita lihat sendiri ada BTM, kemudian seperti Kakak sampaikan tadi ada Matius Fakiri, ada juga Pak PW. Kebanyakan itu semua ingin jadi gubernur, tapi wakilnya ini belum kentara. Dan kalau untuk di Cepos TV sendiri, ini baru Kakak yang perdana mencalonkan diri sebagai wakil gubernur. Seperti begitu. Apakah memang kondisinya seperti begitu atau bagaimana yang Kakak lihat secara personal? Untuk kita Demokrat, ya bukan hanya saya yang ada maju ya. Ada Pak Benyamin Arisoi juga ada maju juga untuk calon wakil gubernur, Pak Yunus Wonda, dan saya sendiri, dan calon gubernur yang maju yang hari ini sudah kelihatan ada Pak Fakiri yang sampai hari ini belum mundur dari polisi. Pak Waterpau yang memang sudah pensiun dari polisi. Pak Mano, ya yang tadi untuk saya ya masalah etika yang saya mungkin jaga itu, sehingga jangan sampai mungkin nanti ada teman-teman partai politik ataupun rakyat bilang, wah ini kenapa cuma Demokrat saja kah yang baru dong punya koalisi ini bagaimana dong, kenapa tidak bisa perhatikan dong punya koalisi. Nah, itu yang saya menjaga itu ya. Betul. Jadi walaupun misalnya pakai kursi 19, kita ada 8 kursi. Untuk saya tetap memilih sudah, karena koalisi kita ini kan kita harus jaga, karena tidak bisa hanya Partai Demokrat sendiri yang berdiri tunggal untuk mengajukan calon, pasti akan berkoalisi, dan koalisi kita yang sudah jalan baik selama 10 tahun ini. Nah, ini kan kita perlu untuk menjaga kesinambungannya sehingga dukungan kita di parlemen itu tetap terjaga. Betul. Ya, karena eksekutif tidak bisa jalan sendiri. Tetap harus ada pengawasan, pengendalian juga dari DPR. Nah, ini yang kita menjaga itu. Nah, sehingga ya saya kira siapapun gubernur, dia tetap harus punya komunikasi yang baik dengan partai-partai politik yang ada yang memiliki kursi di DPR ya, sehingga mendukungnya itu bagus. Jangan selalu timbulkan perang, karena macam kita di Papua ini kan selama ini kita menjaga baik.
antara gubernur dan DPR ini dia sinergi bekerja. Jadi gubernur punya keinginan apapun, DPR support. Ya. Nah, ada provinsi dan kabupaten juga di daerah lain yang gubernur dan DPR itu tidak pernah ketemu. Iya, tidak sinkron. Tidak sinkron, sinergi, sehingga betul, ya. gubernur jalan sendiri dengan peraturan kepala daerah Ya. atau bupati jalan sendiri dengan peraturan kepala daerahnya. Nah, DPR dia jalan sendiri. Ribut-ribut, baku lapor kejaksaan, lapor polisi, lapor KPK, DPR pergi demo ke polisi, demo ke kejaksaan tentang kepala daerah. Nah, ini yang kurang baik. Jadi itu yang kita menjaga bagaimana koalisi kita. Kami Demokrat, saya Demokrat, artinya kami sudah 10 tahun, sehingga ini yang kita menjaga dengan teman-teman koalisi. Ya tidak ada salahnya, tapi misalnya Golkar yang naik untuk calon gubernur, kita Demokrat diwakil, ya, atau dari partai mana. Nah, cuman hari ini kan yang kelihatan yang punya kader, misalnya PDIP ada Pak Mano. Ya. Nah, kemudian di Golkar punya Pak Paulus Waterpau, kader, karena beliau ketua Golkar di Papua Barat. Betul. Ya. Nah, sedangkan partai Golkar di Papua sendiri hari ini untuk kader tidak terlalu terlihat untuk siapa yang bisa maju. Didorong maju. Iya. Begitu pula di PAN, di PKS, di P3, Perindo yang punya kursi di DPR hari ini. Jadi memang partai-partai ada 11 yang punya kursi, tetapi kadernya sendiri belum siap yang didorong ke atas ke provinsi, juga ke kabupaten kota juga. Hari ini saya lihat juga hampir yang maju-maju ini para ASN yang masih aktif, juga yang sudah pensiun, kemudian maju di mencalonkan diri. Ya, seperti itu. Kalau untuk Demokrat sendiri bagaimana, Kak? Terkait dengan kita tahu kepemimpinannya Bapak Lukas di Papua seperti apa. Apakah Demokrat sepeninggalan Pak Lukas kehilangan sosok untuk kehilangan istilahnya sosok untuk didorong ke provinsi lagi, atau sudah dipersiapkan oleh Pak Lukas sendiri seperti Kakak salah satunya. Kemudian kalau kita sebut nama-nama lain seperti ada Bapak Yunus Wonda, kemudian juga yang Kakak tadi sebutkan ada Bapak Benjamin Arasoy, atau seperti bukan di kondisi di Demokrat sendiri. Pak Lukas NMB almarhum luar biasa ya, mempersiapkan banyak orang banyak orang untuk bisa jadi pemimpin di tanah Papua. Nah, hari ini misalnya kami yang masih ada di Partai Demokrat, ada saya, ada Pak Yunus Wonda, ada Pak Benjamin Arasoy, kemudian yang beliau siapkan juga dan ada di misalnya di Partai Nasdem, seperti Beva Jigi Balon, banyaklah kadernya Pak yang disiapkan oleh Lukas NMB, seorang Lukas NMB, banyak kader yang disiapkan yang hari ini ada di partai-partai lain di luar Demokrat. Ya, baik di Nasdem, ada juga yang di PSI, ada juga yang di PAN, ada yang di Gerindra, ada yang di PKS. Jadi banyak kader yang beliau siapkan. Nah, sehingga hari ini misalnya Tuhan sudah memanggil beliau, beliau sudah almarhum. Tapi kader-kader yang disiapkan ada banyak yang siap untuk memimpin. Artinya Papua. tidak sebatas terbatas di Partai Demokrat saya, tapi juga di partai-partai lain, karena sosok-sosok kita bicara kan. Iya. Jadi bukan hanya yang ada di Demokrat, tapi juga yang sudah berpindah ke partai lain. Banyak kader yang disiapkan Lukas NMB. Kita di Provinsi Papua Induk ini, ada di Pegunungan, ada di Papua Tengah, di Papua Selatan. Nah, begitu pula di Barat Daya juga ada teman-teman beliau yang disiapkan untuk semuanya memimpin seperti itu. Kakak tadi sudah menyampaikan cukup banyak terkait dengan proses politik yang terjadi di Papua. Salah satunya terkait dengan Pilkada Papua ini, Kakak akan maju sebagai wakil gubernur Papua, dan tadi sempat menyampaikan bahwa ada sosok-sosok gubernur Papua atau calon gubernur Papua ini yang akan maju dan yang menjadi istilahnya pendamping yang sesuai atau yang cocok dengan Kakak Boy Dawir sendiri, dan salah satu yang tadi Kakak sebutkan adalah Pak Paulus Waterpau itu sendiri. Kenapa Bapak PW di antara sekian banyak calon gubernur yang ada ini saat ini?
Saya kira semuanya baik ya, Iya. bagus-bagus. Pak Fakiri bagus, Pak BTM bagus, Pak Paulus Waterpau bagus. Iya. Nah, dari tiga yang bagus ini, saya lebih condong ke beliau satu yang memang dari sisi usia kita yang ya tidak terlalu jauh juga ya. Iya. Kemudian dari pengalaman-pengalaman beliau, jaringan dan apa yang selama ini beliau sudah lakukan dan yang saya sudah lakukan, kita kalau gabung nilai plusnya lebih bagus, begitu. Jadi ada ini ya, perkiraan-perkiraan prediksi politik di situ ya, Kak. Siap. Oke. Kakak tadi menyampaikan terkait dengan siapa yang akan maju dan proses politik yang ada di Provinsi Papua sendiri, Kakak. Untuk tadi saya menyinggung sedikit terkait dengan apa yang setelah Kakak sampaikan, proses pembangunan yang belum diselesaikan dalam 10 tahun belakangan Demokrat memimpin Papua itu sendiri. Nah, untuk Kakak maju sebagai wakil gubernur nih, apa saja yang ingin Kakak lakukan untuk Provinsi Papua dalam satu periode ke depan, 5 tahun ke depan lah, Kakak? Yang pertama mungkin yang saya akan fokus itu satu masalah keamanan kita ya. Keamanan ya. Keamanan kita di Provinsi Induk ini. Untuk kita semua, sehingga kalau rasa aman atau amannya ini kita dapat bersama, berarti kita bisa melakukan aktivitas kita yang lain-lain semua. Di luar dari itu mungkin kita punya masalah infrastruktur kita, penghubung untuk kita di Provinsi Induk ini yang belum selesai. Misalnya kita punya jalan Trans Papua dari sini untuk menghubungkan kita ke Papua Pegunungan, ke Papua Selatan, ke Papua Tengah yang harus kita selesaikan, atau ruas jalan kita dari Kota Jayapura sampai ke Waropen. Nah, ini perlu untuk kita tuntaskan dia. Karena dengan begitu kita bisa minimalisir korban yang kita selama ini setiap tahun hampir kita lewat laut. Kalau cuaca lautnya tidak bagus, ini sering korban berjatuhan di laut. Kemudian dari sisi transportasi udara, kita punya untuk di Sarmi, di Mamberamo, di Waropen, bandar udaranya juga belum bagus. Masih sebatas pesawat-pesawat karavan, paling tinggi mungkin Twin Otter ya. Nah, untuk ke tipe ATR belum bisa untuk kita jangkau ke sana dan punya kapasitas penumpang 40 sampai 60 itu. Nah, sehingga untuk transportasi jalan darat ini yang kita selesaikan, di sisi lain infrastruktur dasar lainnya yang belum terselesaikan. Misalnya perumahan untuk masyarakat di 9 kabupaten kota ini yang perlu kita kolaborasi dengan para bupati dan wali kota untuk rakyat Papua, terutama orang asli, bisa mendapat rumah-rumah layak huni, dia bisa dapat penerangan yang baik, dia bisa dapat pelayanan air bersih, kemudian telekomunikasi yang sudah baik hari ini mungkin kita tingkatkan dia sehingga di mana saja di setiap distrik yang ada di Provinsi Papua ini ya bisa terlayani dengan akses komunikasi yang baik. Artinya ya bisa kita telepon di distrik mana saja. Nah, hari ini kan belum semua distrik yang ada terjangkau ya. Belum terjangkau keseluruhan, sehingga ini yang penting supaya ke depan ya rakyat bisa dalam 5 tahun sudah pasti saya akan dengan rakyat mendukung, memilih. Nah, sudah pasti kontrak politik rakyat ini kita akan kerja maksimal untuk yang belum kita selesaikan di 10 tahun kemarin, kita benahi di 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Seperti itu. Di luar selain itu juga hari ini APBD kita turun sampai dengan 2,6 triliun. Ini cukup terjun bebas ya. Sangat. Cukup terjun bebas, jadi kita ya dorong untuk bagaimana UMKM kita ini harus bergerak.
Nah, kemudian sumber-sumber pendapatan kita untuk pendapatan asli daerah kita ini juga kita rapikan dia. Nah, banyak kebocoran-kebocoran juga yang perlu kita benahi di tingkat provinsi. Ya. Tapi juga kita kerjasama dengan para bupati dan wali kota sehingga betul-betul bukan hanya di provinsi yang terjadi peningkatan PAD yang tinggi, tetapi juga kabupaten kota juga ikut. Nah, kalau hari ini kan kita lihat untuk Kota Jayapura PAD-nya bagus, sumber-sumber. Nah, walaupun nanti ada yang lainnya juga yang harus dikejar di Kota Jayapura seperti masalah parkiran kendaraan yang mengakibatkan jalan-jalan yang kita bangun ini rusak kiri kanan di dalam kota ini, perlu ada perda yang dikeluarkan oleh pemerintah kota dan teman-teman di DPR kota ini. Sehingga kota ini sebagai ibu kota provinsi juga yang perlu kita tertibkan. Jadi semua orang yang mau beli mobil wajib punya garasi mobil. Sehingga jangan parkir mobil-mobil di jalanan yang bisa mengakibatkan ada kecelakaan. Mungkin orang lari karena mobilnya dia tidak kasih nyala, padam, orang kira tidak ada mobil di depan, bisa tabrak. Nah, sehingga semua orang yang punya mobil harus ada garasinya. Nah, kalau tidak ada garasi, cari tempat di mana untuk bisa ini. Nah, saya kira itu satu sektor untuk PAD yang kita perlu dorong di kota ini selain yang lain-lain yang sudah ada yang selama ini bocor-bocor di tingkat kabupaten kota ini pun yang harus dibenahi. Dan juga kita sama-sama ciptakan sumber-sumber baru, dorong UMKM kita ini untuk bisa berperan serta yang baik untuk kita bisa dapat PAD yang bagus untuk Papua ini. Kalau kita bicara pembangunan, Kakak kurang lebih menyinggung soal infrastruktur. Nah, tapi kalau kita bicara soal SDM, pendekatan seorang BMD kepada masyarakat itu seperti bagaimana dan apa yang diharapkan masyarakat terhadap BMD untuk nanti memimpin Papua ke depan? Ya, untuk di tingkat untuk SDM kita, saya kira SDM kan ini kita dapatkan di memberikan beasiswa, tetapi juga bagaimana yang hari ini memang banyak juga dari adik-adik kita yang tidak kuliah, tidak sekolah. Nah, ini yang kita ciptakan dengan BLK kita ini kan kita ciptakan mereka untuk bisa punya skill-skill tertentu yang bisa untuk mereka hidup. Tapi juga pemerintah mendapat keuntungan-keuntungan di situ. Nah, jadi sudah pasti untuk pengembangan SDM kita, baik yang formal kita yang ada lagi sekolah dan kuliah, dan yang non formal kita akan upaya untuk bagaimana mereka bisa punya skill-skill yang baik untuk bisa mereka gunakan untuk bertahan hidup, bisa bekerja dan menghasilkan uang untuk mereka punya kehidupan ke depan. Begitu. Jadi kalau untuk bicara soal konsep pembangunan manusia, seperti yang tadi Kakak sampaikan ya, pendidikan berarti masih menjadi tolok ukur utama untuk kita di Papua ya? Masih. Ini mungkin kita masih butuh waktu 10, 20 tahun, 30 tahun, dan pendidikan ini kan tidak hanya berhenti orang selesai kuliah, selesai, tapi kan yang berkelanjutan ya? Berkelanjutan, yang non formal kan banyak yang kita harus dorong. Apalagi kita mau bikin misalnya Papua ini, yang tadi kita punya APBD cuman 2,6, 7. Nah, kita mau dorong dia naik kan berarti semua sektor kita harus gencarkan, genjot keseluruhan seperti itu. PAD salah satunya di Papua sebelum Papua terbentuk DOB, Kakak. Itu salah satunya ada pendapatan dari Freeport itu sendiri, dan sekarang Freeport sudah lepas. Nah, kalau kita bicara Freeport istilahnya bukan lepas tapi sudah masuk ke daerah administrasi Papua Tengah itu sendiri. Nah, di Papua sudah tidak ada Freeport, dan yang tadi Kakak sampaikan APBD terjun bebas. Kita di Papua boleh dikata dalam tanda kutip kesulitan uang. Nah, menggenjot PAD seperti salah satunya tadi UMKM. Apa sektor-sektor lain yang bisa kita genjot kalau dalam Kakak punya konsep pembangunan sendiri ke depannya untuk Papua? Kita hari ini kan kita sebenarnya surplus ada di sektor kehutanan, sektor perikanan laut, sektor pariwisata.
Nah, yang sebenarnya kita punya sektor di bidang peternakan juga. Kita kalau kita dorong bagus, artinya misalnya di saudara-saudara kita di gunung yang biasa dengan budaya bakar batu yang membutuhkan misalnya B2-nya ternak babi yang mereka selalu sebagai komoditas utamanya. Bagian utama dari mereka kegiatan-kegiatan gereja adat apa. Ini kan sektor peternakan ini perlu kita dorong, Kembangkan, dukung ya. Nah hari ini kan sampai hari ini kita Papua masih tergantung juga dengan telur ayam, daging ayam dari Makassar, dari Jawa. Nah ini kalau kita bisa dorong sektor peternakan juga di Papua kita ini, ya saya kira bisa kita nantinya ke depan kita bisa jual ke selatan, ke pegunungan, kita jual ke Papua Tengah, bisa ke Papua Barat, bisa juga ke Barat Daya. Untuk peternakannya tadi ayam daging, ayam telur, kemudian ternak-ternak lainnya yang menguntungkan. Nah begitu pula kita punya sektor laut, kita punya ke PPI Hamadi, mungkin kita buka satu lagi di Depapre. Kemudian di Biak kita penguatan titik-titik pusat untuk kita punya penampungan ikan dan penjualan ini. Kita tingkatkan mereka punya di sektor perikanan itu untuk dorong bagaimana nelayan untuk bisa menangkap yang lebih banyak. Dan ini juga bisa dorong untuk kita jual. Nah hari ini kan di Jayapura kita untuk tuna ini kan sudah ekspor Jepang, ekspor Korea, ekspor Amerika. Nah kalau kita jaga produksinya bagus, berarti untuk ekspor kita akan bagus di sisi perikanan laut ini atau untuk ikan tuna. Nah kemudian untuk kita punya kebutuhan ikan juga yang ada di 9 kabupaten kota ini bisa terlayani baik. Nah kemudian kita dorong yang tadi para wisata, kita punya Biak yang bagus. Kemudian kita punya ke Yapen, kita punya Waropen, hampir di semua kabupaten kota ini kan dari sektor pariwisata juga kan ada yang bagus-bagus yang bisa kita jual. Dan itu juga menjadi nilai utama kita di Papua kan. Artinya sebagai bukti bahwa di Papua Barat Daya ada Raja Ampat itu sudah terbukti dan kenapa kita di Papua Biak juga cukup ya? Iya cukup. Mungkin untuk Marau itu kita coba cari jalan untuk bagaimana bisa bangun kembali, kemudian untuk penerbangan internasional terbuka kembali, juga terbuka kembali untuk mendorong yang tadi, yang sektor perikanan ini untuk kita keluar, kemudian untuk para wisata bisa turis dari luar, dari Jepang, dari Korea, dari Cina, dari Eropa, Amerika bisa langsung masuk Papua. Jadi tidak lagi dia transit Jakarta atau transit Bali baru masuk ke sini, tapi dari luar langsung masuk. Dan itu Papua. Seperti itu sudah terbukti juga di Labuan Bajo ya. Di NTT kan pertama kan masih ada Bali, biasa dong transit di Bali dulu baru kemudian masuk di Labuan Bajo, tapi kemudian sekarang penerbangan bisa langsung ke Labuan Bajo dan membuka itu tadi sektor-sektor pariwisata ya. Nah di luar tadi untuk sektor perikanan, peternakan, pariwisata kita juga kan punya sumber daya alam lain yang ada ya. Kita punya nikel ada, kita punya emas ada, kita punya batu bara ada, kita punya gas ada, kita punya sumur minyak juga ada di Sarmi, Mamberamo, Yapen, dan juga di Waropen juga ada sumur minyak yang bisa dikelola, gas di Waropen. Saya kira ini kan sumber-sumber daya alam kita yang selama ini kita bertumpu ke Freeport, tapi ada yang lain terabaikan. Nah begitu pemekaran ini kita di Induk ini lumpuh untuk sektor-sektor PAD dari pertambangan yang kita harapkan Freeport itu. Tapi untuk ke depan saya kira ya kalau kita diberi kepercayaan oleh rakyat, pasti kita akan maksimalkan untuk seluruh potensi alam yang ada, sumber daya yang ada di Papua Induk ini untuk kita kerja maksimalkan buat kesejahteraan masyarakat yang ada di Papua. Kalau kita bicara konsep pembangunan tidak terlepas dari pendidikan, kakak sudah jelaskan soal itu, kemudian infrastruktur dan juga perekonomian. Satu yang terakhir adalah kesehatan kakak.
Nah, ini menjadi tolak ukur utama kita di Papua juga dalam pembangunan kesehatan kita di Papua. Konsep dari seorang BMD seperti bagaimana? Apakah pembangunan rumah sakit atau memperkuat unit-unit layanan di tingkat dasar akar rumput seperti puskesmas dan lain sebagainya, Kakak? Silakan. Ya, saya kira untuk bidang kesehatan ini mungkin kita perkuat di tingkat bawah ya, di tingkat puskesmas. Ya. Karena disitulah di mana di situ ada rakyat, tumpuan rakyat semua ada di tingkat bawah. Jadi layanan dasar itu ya, layanan dasar ya. Jadi di puskesmas ini kita harus perkuat dia sambil benahi rumah sakit kita yang ada. Nah, memang banyak keluhan sih yang datang ke kami di DPR. Saya sendiri banyak terima keluhan-keluhan dari masyarakat yang mengeluh rumah sakit hari ini bukan lagi rumah sakit yang orang datang untuk berobat dan pulang sehat, tetapi rumah sakit hari ini orang datang untuk dikasih mati di dalam rumah sakit. Bukan tambah sakit lagi ya, tapi dikasih mati. Bukan untuk jadi sehat, tapi datang ke rumah sakit untuk dikasih mati di rumah sakit. Jadi agak ironi di situ ya. Nah, ini yang perlu untuk kita coba ke depan. Rakyat memberi kepercayaan, kita rubah manajemen yang ada. Mungkin para dokter kita atau para perawat, nah ini tingkatan mereka punya pendidikan yang perlu, pendidikan pelatihan yang perlu untuk tingkatkan ke mereka juga untuk bagaimana melayani. Nah, kadang saya juga beberapa kali ke rumah sakit, tapi kalau sampai di rumah sakit cari dokter susah, cari perawat susah. Ya. Nah, saya yang sebagai seorang anggota DPR Provinsi Papua datang di Dok 2 cari dokter susah, cari perawat susah, apalagi dengan rakyat. Nah, saya kira ini yang kita benahi. Jadi kalau saya ya nanti ke depan, nah tidak menutup kemungkinan untuk kita rolling antar rumah sakit atau rumah sakit dan puskesmas coba kita. Nah, sehingga pelayanan ini, nah masyarakat masih banyak bilang kayak waktu rumah sakit atau pelayanan kita masih dengan Belanda urus orang Papua datang ke rumah sakit bukan datang untuk dibunuh, dikasih mati di rumah sakit, tapi datang ke rumah sakit betul-betul dilayani. Jadi pasien datang, didaftar, didata, diterima di rumah sakit, keluarga pulang, nanti pihak rumah sakit urus sampai kalau sudah sehat, keluarganya dipanggil datang untuk bawa pulang. Tapi yang sekarang terjadi bukan seperti begitu ya. Yang sekarang ini ya perlu untuk kita mungkin bikin lebih baik. Nah, apakah nanti kita harus kerjasama dengan manajemen rumah sakit lain di luar Papua atau kerjasama dengan rumah sakit yang lainnya, manajemen yang ada di Malaysia atau di Singapura atau di negara mana yang bagus. Tapi untuk hari ini kan yang punya catatan baik rumah sakit seperti di Malaysia ini, di Penang. Nah, mungkin itu antara lain yang kita coba untuk membangun komunikasi ke manajemennya seperti apa untuk kita kolaborasi dengan rumah sakit kita supaya pelayanan kita baik di tingkat dari puskesmas, dia sampai naik ke rumah sakit. Nah, ini rakyat kita bisa dapat pelayanan yang baik. Kemudian selain pelayanan ya obat dan lain-lain juga fasilitas peralatan rumah sakit itu kita lengkapi dengan sumber daya manusianya juga yang baik. Nah, kalau misalnya hari ini kan misalnya kita di Dok 2, kita punya alat untuk ronsen ada, tapi ya yang mau kelola dia, kemudian masalah listrik, ketersediaan listrik. Nah, misalnya biasa orang pergi untuk cuci darah juga kadang masuk ke sana listrik mati, akhirnya orang juga jadi mati karena alat cuci darahnya dia tidak bekerja karena tidak ada listrik. Jadi memang hal mendasar yang memang perlu untuk diperhatikan ya. Betul. Nah, ini juga teman-teman di bidang pelayanan kesehatan juga
Mungkin kita harus lebih banyak untuk sama-sama saling berkoordinasi, mengawasi supaya semua pelayanan ini bisa berjalan baik. Ya, begitu. Kalau kita bicara kesehatan, ya saya melanjutkan dari apa yang telah kakak sampaikan. Untuk SDM kesehatan sendiri bagaimana? Karena ada beberapa waktu yang lalu saya melihat kakak untuk mencoba ngurus adik-adik mahasiswa ini untuk bersekolah atau studi di Uncen yang mereka mengambil jurusan keperawatan itu sendiri. Jadi kalau saya lihat di situ ada niat baik, ada dorongan dari seorang BMD untuk kita pu SDM kesehatan, khususnya kita pu anak-anak asli Papua ini untuk bisa berkontribusi di bidang kesehatan khususnya di Papua itu sendiri. Iya, itu bukan hanya kesehatan ya, tapi ada di kita ya? ini kan selalu kita dorong, kita kawal untuk yang penting-penting bagi untuk mencukupi semua kebutuhan kita di Papua ya. Ya, di kesehatan ada, di tingkatan yang lain juga ada yang kita dorong sehingga kemampuan dari adik-adik kita ini atau anak-anak kita ke depan semua bisa terarah dengan baik, begitu. Kemudian bisa mengisi titik-titik seperti yang tadi bidang kesehatan, ya mereka isi puskesmas, isi rumah sakit dengan pelayanan yang baik, sehingga rakyat kita yang datang untuk mau berobat apa, kita tidak kekurangan orang. Ya. Seperti hari ini juga mungkin teman-teman kita yang ada di ya bukan hanya di rumah sakit atau di puskesmas ya, tapi di bidang-bidang lain terlalu banyak yang udah jenuh-jenuh bekerja mungkin. Ya, silakan itu kau punya pelayanan pokok. Iya. Yang harus kau kerja di situ, masuk jam berapa, pulang jam berapa, apa yang kau harus tangani. Tangani dengan baik, dengan tidak bersungut-sungut karena kau digaji oleh negara. Apalagi ada tunjangan-tunjangan Papua yang diberikan, maka harus betul-betul untuk waktu kerja. Nah, kemudian budaya makan pinang juga, pasien datang juga sampai pinang juga bisa kuah-kuah pinang ini kena di pasien. Jadi orang datang cari sehat atau cari kuah pinang di rumah sakit. Nah, ini kan sisi kesehatan. Betul, ya. Nah, ini yang perlu untuk kita tertib. Karena ada waktu untuk kau punya istirahat, kau kalau suka makan pinang ada waktu istirahat atau kau waktu kosong silakan. Tapi jangan masuk. Itu antara lain dalam pelayanan kita. Ya. Jadi memang banyak masyarakat yang mengeluh untuk. Nah, ini bukan saya memvonis, tapi dari aspirasi rakyat yang masuk ke saya, ini yang saya bicara. Jadi saya bicara yang lurus-lurus saja. Yang real ya. Yang rakyat, ini kita ke sana dong tidak layani kita baik. Kita ke sana bukan untuk kita sehat, tapi kita ke sana untuk dokas mati kita di rumah sakit. Ini yang terjadi di akar rumput yang disampaikan ini yang terjadi sehingga saya kira ini jadi tantangan tersendiri untuk saya. Ya, Tuhan berkati. Besok maju. Walaupun sebagai wakil, tetapi akan saya maksimalkan. Nah, selama ini juga komunikasi kita, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, SKPD kita juga dengan pemerintah pusat. Nah, selama ini kurang bagus karena kurang berkomunikasi. Saya kira besok ini kita akan keluarkan seluruh energi untuk berkomunikasi yang baik. Sehingga apa-apa yang kita bisa didukung oleh pemerintah pusat, kita mendapat dukungan penuh. Seperti itu. Bicara pembangunan tidak lepas dari Otsus, Kakak. Sampai hari ini untuk pengawasan dana Otsus ini masih ada di tingkat provinsi. Baik. Jadi bisa kita mengawasi untuk dana Otsus ini dipakai bikin apa di tingkat kabupaten, dan kita masih menangani regulasinya di sini untuk dalam penggunaan dana ini untuk tadi bidang pendidikan. Benarkah tidak? Benar atau tidak? Bupati wali kota ini dia sudah laksanakan sesuai dengan amanat atau perintah undang-undang. Nah, apakah orang asli Papua ini betul-betul dia tersentuh, dia betul-betul mendapat pelayanan dana Otsus di kabupatennya, di distriknya, di kampungnya atau tidak? Nah, itu kan perlu untuk kita awasi turun sehingga ya ke depan perhatian pemerintah pusat yang sudah bagus untuk kita di Papua ini kita jaga dan kita betul-betul bekerja. Kalau itu dana Otsus yang diarahkan untuk
pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur kepada pemukiman-pemukiman orang asli Papua, mempermudah untuk orang asli Papua punya infrastruktur, juga untuk mendukung ekonomi daripada yang tadi UMKM kita dorong untuk masyarakat asli Papua ini, ya itu kita kawal dia. Kawal dia. Ya. Ya. Artinya negara sudah berikan yang bagus, Ya. tinggal kita bagaimana kita kawal. Nah, karena ada juga saudara-saudara kita di kabupaten kota ini yang para kepala daerah ini yang dia menganggap bahwa dengan dana otsus masuk ini dia punya nenek moyang uang kan dari langit jatuh ke dia, jadi pakai bikin sesuka Untuk hatinya. kepentingan pribadi Itu dan tidak, golongannya. sudah ada aman. Kau urus bagaimana pendidikan untuk anak-anak misalnya di Waropen. Ya. Nah, dari dana otsus ini apa yang untuk bidang pendidikan, Bupati Waropen bikin apa, Bupati Yapen bikin apa, Biak bikin apa, Supiori apa, Sarmi apa, Membramo apa, kemudian Kerom bikin apa, Kota Jayapura bikin apa. Seperti itu. Bukan pemerintah sudah rubah regulasi untuk dikirim langsung ke kabupaten kota, terus permasalahan orang asli Papua masih tetap berteriak terus. Ya. Kenapa kita ke rumah sakit berobat? Kenapa ke puskesmas kita masih bayar? Kita masih beli obat. Nah, ini kita mau ronsen tidak ada alat di rumah sakit. Saya kan uang ini kan sekarang sudah ada di kabupaten kota ini. Yeah. Nah, ini yang mesti kita sama-sama untuk mengawasi sehingga betul-betul pelaksanaan otonomi khusus di Papua ini bisa berjalan baik. Ya. Baik dalam regulasi maupun juga berpihak implementasi kepada orang asli Papua ini jelas. Begitu. Kalau kita bahas banyak terkait dengan tadi proses politik yang kakak lalui dalam kaitannya dengan niat untuk maju sebagai wakil gubernur di Provinsi Papua. Kemudian kita juga membahas terkait dengan program-program apa saja yang ingin seorang BMD lakukan bagi Papua ke depannya dalam kaitannya di 5 tahun atau 1 periode ke depannya. Kita hampir mencapai di penghujung acara kita, tapi saya punya satu pertanyaan ini terkait dengan kalau kita bahas soal pilkada itu sendiri, kita kembali ke pilkada ini kakak. Membahas soal pilkada ini membahas soal basis massa. Dan sekarang kakak terkenal memiliki basis massa di wilayah Saireri, di wilayah Biak, kemudian Waropen, Saireri. Apakah ini cukup bagi calon-calon gubernur yang ingin meminang kakak untuk menjadi wakil gubernur atau menjadi pendampingnya nanti di pilkada nanti, kakak? Bicara soal basis massa. Ya, saya kira para calon-calon yang gubernur ini kan sudah punya catatan ya untuk mengambil seorang calon wakil. Yeah. Nah, saya hari ini terpilih periode keempat di DPR Provinsi Papua dari saya periode pertama daerah pemilihan 6 itu dari Kabupaten Sarmi, kemudian Membramo Raya, Waropen, Yapen, Biak, Supiori. Ya. Periode 2009-14. Periode 2014-19 dari Kabupaten Membramo Raya, Waropen, Yapen, Biak, Supiori. Kemudian periode 2019-24 masih tetap dari Membramo Raya, Waropen, Kabupaten Kepulauan Yapen, Biak, dan Supiori. 2024-29 Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen. Nah, jadi ditambah dengan saya 2016 ditetapkan sebagai calon wali kota Jayapura, namun kemudian dianulir pada 11 Februari 2017. Iya, betul. Dan saya kira kita sama-sama udah tahu untuk basis massa dan jaringan kerja, sehingga saya kira yang mau maju untuk kepala daerah, terutama untuk gubernur, saya kira para calon gubernur sudah punya catatan-catatan ya, untuk para calon wakil yang nanti mereka akan ambil. Seperti itu. Intinya dari 9 kabupaten kota di Papua ini,
Saya sudah bertarung di 7 kabupaten kota. 2 yang saya belum itu Kabupaten Kerom dan Kabupaten Jayapura. Ya. Sisa 2 Sisa dua. dari 9 kabupaten kota. 7 sudah bertempur, istilahnya 7 sudah bertempur, 2 belum. Belum. Jadi kalau kita bicara soal mayoritas ya 7 ini mayoritas sudah dibandingkan dengan 2 itu ya Kakak. Siap. Dan sudah lebih dari 1 kali, sudah 4 kali bertarung di pemilihan umum. Jadi Siap. peta basis massa ini sudah kelihatan ya untuk seorang Ya, pemilih. dan kami Demokrat artinya selama 10 tahun ada di 29 kabupaten kota termasuk 9 yang ada di Unduk ini. Saya kira ini jadi makanan harian kami bekerja dan melayani rakyat di tanah Papua. Yang hari ini sudah dipecah-pecah sampai 6 provinsi, juga terutama yang ada di Induk. Dan saya punya daerah pemilihan, punya daerah di mana saya kemarin maju kepala daerah di kota Jayapura, namun dia anulir. Ya. Nah, saya kira rakyat selama saya jadi anggota DPR dan kami memimpin Provinsi Papua, Ya. rakyat sudah melihat dan rakyat sudah punya pilihan. Rakyat sudah punya pilihannya ya, terkait dengan pilkada ini. Kakak, kita berada di penghujung acara kita di Pemilugrafi. Kita sudah bahas banyak terkait dengan proses politik, pembangunan juga, dan seperti apa nanti pilkada Papua di 2024 dalam kaitannya dengan kakak maju sebagai wakil gubernur Papua. Kita berada di penghujung acara kita dan mungkin sebelum kita menutup acara kita, kakak bisa memberikan sedikit closing statement kepada teman-teman Sobat Cepos yang ada di mana saja, kakak. Silakan. Ya, untuk kita hadapi pilkada ini, saya mengajak kita semua untuk mari kita menjaga keamanan, ketertiban untuk kita semua yang ada di Provinsi Papua, baik di Kota Jayapura, di Kabupaten Kerom, Kabupaten Jayapura, Sarmi, Mamberamo-Raya, Waropen, Yapen, Biak, Supiori, untuk kita jaga provinsi kita ini dan kabupaten kota kita untuk selalu dalam keadaan aman, nyaman, dan damai untuk kita hadapi pilkada. Nah, semua calon yang nanti akan maju, saya kira semua anak-anak atau putra-putri Papua terbaik yang nanti akan maju, sehingga kita pun harus memberikan support yang baik, saling dukung yang baik. Jangan menjatuhkan kandidat yang ini tidak baik, yang ini yang bagus, dan saling serang antara satu pasangan calon, tim pendukungnya dengan yang lain. Tapi mari kita memberikan dukungan, kemudian kita dengan kandidat kita silakan tahu apa visi misinya, dia mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi wali kota, dia mau bikin apa, mari kita jual visi misi dari masing-masing kandidat kita. Itu yang terpenting, kita menjaga persatuan kesatuan kita. Nah, sehingga kita dalam hadapi pilkada yang nanti akan berlangsung ini, pilkada yang aman, nyaman, bisa terpilih pemimpin yang amanah, pemimpin yang disukai rakyat, pemimpin yang betul-betul menjadi harapan rakyat. Nah, dan saya percaya bahwa rakyat di Provinsi Papua hari ini sudah punya pilihan. Rakyat sudah punya pilihan, sehingga mari kita silakan untuk membawa calon-calon kita tawarkan kepada rakyat dengan baik, dengan tidak menjatuhkan sana-sini, gesekan-gesekan, mungkin ini kita hindari. Intinya rakyat sudah punya pilihan, sehingga masing-masing kandidat dan tim sukses, mungkin ini yang perlu untuk kita sama-sama menjaga kekompakan kita semua sebagai sesama anak Papua yang ada di Provinsi Papua di 9 kabupaten kota ini, dalam kita hadapi pilkada gubernur, juga pilkada wali kota dan bupati yang secara serentak akan daftar 27 Agustus dan coblos di 27 November 2024. Nah, semua tahapan ini kita jaga dengan baik, kita sukseskan semua. Nah, dan dalam pilkada ini kan sudah pasti cuma ada satu pasangan yang nanti akan menang. Nah, sehingga yang nanti kita akan mendukung,
Mari kita mendukung dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang bermartabat untuk kita hadapi ke pilkada kita ini. Intinya rakyat sudah punya pilihan siapa yang nanti akan jadi gubernur dan wakil gubernur. Begitu pula rakyat sudah punya pilihan untuk siapa yang akan jadi wali kota dan wakil wali kota. Begitu pula siapa yang nanti akan jadi bupati dan wakil bupati di kabupaten kota dan juga di provinsi Papua. Mungkin saya kira itu kita jaga keamanan, kita jaga kekompakan kita semua sebagai sesama anak bangsa dan kita menjaga NKRI Papua tetap dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu. Rakyat sudah punya pilihan. Demikian closing statement dari Boy Markus Dawir, bakal calon wakil gubernur Papua yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR Provinsi Papua. Demikian closing statement dari BMD atau Kakak Boy Markus Dawir menutup perjumpaan kita di Pemilu Grafi kali ini. Saya Gratianus Silas, pemimpin redaksi Cepos Online, mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa.